Sampai orang tua saya dari Medan datang ke sini untuk kayak menghindar saya jangan sampai mualaf. Tapi mungkin karena saya minta pertolongan dengan Allah untuk dilembutkan hati orang tua saya. Insya Allah. Akhirnya kemarin saya ketemu dengan ibu saya. Memang saya bohong ke mereka karena saya bilang saya sudah mualaf. Karena kalau saya bilang saya belum, mereka akan bertindak untuk saya tidak mualaf. Dan saya minta maaf kok ibu saya, bukan sekalipun saya mualaf, saya tidak akan menjauhi dan saya tidak akan tidak bersilaturahmi dengan keluarga saya. Saya tetap menganggap ibu sebagai ibu saya. Di satu sisi ibu saya pekerja di gereja. Itu yang ibu saya berat. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hagia Sophia yang dicintai dan dirahmati Allah. Sore ini alhamdulillah kita berkumpul di rumah Bunda Sinta yang luar biasa asri ini ya. Kita sangat menikmati keasrian rumahnya dan keramah tamahan dari tuan rumah kita ya, Ibu Sinta beserta ibunda yang luar biasa masih sehat di usia yang sudah tidak muda lagi ya. Mudah-mudahan kita bismillah bisa meniru, bisa seperti beliau ya, di usia yang sudah tidak muda masih semangat ya beribadah dan juga melakukan aktivitas ya. Nah, sore ini kita akan ada seseorang yang bersahadat ya. Namanya siapa? Citra, Ibu. Citra, nama lengkap? Citra Dewi Simaremare. Citra Dewi Simaremare. Nah, kita sekarang akan berbincang-bincang dulu dengan Citra Dewi Simaremare ya, sebelum kita mulai bersahadat. Panggilannya Citra ya? Iya. Oke, Citra asalnya dari mana? Dari Medan. Oh, dari Medan. Berarti orang Batak ya? Iya. Marganya Simaremare. Iya. Kita. Sudah lama di sini? Di tahun 2013. Oh, dalam rangka bekerja atau kuliah? Kuliah. Berarti banyak ya, dari kemarin kita juga Batak ya, Marbun. Kemarin lagi siapa? Beberapa hari ini dari Batak. Jadi gerejanya di HKBP, kuliah Katolik. Citra seorang Katolik ya. Biasanya kan Kristen nih, terus di HKBP, seorang Katolik. Kemudian sekarang bekerja atau? Bekerja, Ibu. Di mana? Bekerja di. Oh iya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan Citra kapan mulai tertarik dengan Islam? Kapan kira-kira? Sebenarnya sih sebelum saya ketemu dengan teman saya, sebenarnya memang ada niat, karena dulu memang circle saya itu di pekerjaan, di kuliah itu Muslim. Nah, semakin saya melihat mereka seperti kayak menikmatin sholat, rutin, pengajian ikut. Dan pas di saat saya kerja di sini, dan saya juga udah dekat dengan teman saya namanya Iqbal, kita sering debat. Ternyata kalau kita pakai logika emang iya benar, ajaran Islam itu yang benar. Jadi semakin kesini saya semakin kagum dengan
Islam. Yang didebatkan diantaranya masalah apa? Diantaranya Maksudnya gimana? yang menjadi perdebatan dengan temannya tadi diantaranya hal apa? Didebatkan. Ya misalnya masalah ajarannya atau ketuhanannya yang yang sempat menjadi perdebatan dengan temannya tadi yang bernama Iqbal. Itu Oh, debat ya seperti kayak kok di Kristen itu Yesus itu dituhankan gitu. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, oh iya secara logika iya ya gitu ya Bu ya. Kok Tuhan dilahirkan? Nah, salah satu seperti itu. Nah, secara semakin lama saya semakin penasaran, saya searching. Oh iya gitu ya Bu. Dan semakin lama saya semakin mengikutin pengajian-pengajian yang ada misalnya kayak orang yang mualaf, seperti ini, oh iya gini gitu. Oh, pengalaman mereka yang mualaf. Iya, kenapa mereka mualaf gitu. Jadi saya suka searching seperti itu sih. Jadi kayak oh iya secara logikanya emang iya gitu. Semakin kuat ya jadi keislamannya. Mulai kuat benar-benar memutuskan untuk iya inilah agama yang tepat untuk saya itu kira-kira kapan? Kalau nggak salah awal tahun Bu. Oh, awal tahun, Iya, awal tahun 2024. Tapi kenapa sekarang baru bersyahadat? Nah, karena kan saya mau menguatkan dulu iman saya gitu. Nah, sampai memang sampai detik ini keluarga saya memang sangat berontak. Nah, sampai orang tua saya dari Medan datang ke sini untuk kayak menghindar saya jangan sampai mualaf. Tapi mungkin karena saya minta pertolongan dengan Allah untuk dilembutkan hati orang tua saya. Insya Allah. Akhirnya kemarin ini si Tepu sama si Medan Batak. kakaknya ini yang paling besar dapat si Tepu. kemarin saya ketemu dengan ibu saya. Memang saya bohong ke mereka karena saya bilang saya sudah mualaf. Karena kalau saya bilang saya belum, mereka akan bertindak untuk saya tidak mualaf. Dan saya minta maaf kok ibu saya, bukan sekalipun saya mualaf, saya tidak akan menjauhi dan saya tidak akan tidak bersilaturahmi dengan keluarga saya. Saya tetap menganggap ibu sebagai ibu saya. Ya, insya Allah kemarin sih ibu saya sudah bisa terima. Alhamdulillah ya. Cuman keluarga dari pihak lainnya belum. Karena baru sekarang yang muslim di keluarganya. Dari keluarga saya baru saya. Dan di satu sisi ibu saya pekerja di gereja. Oh iya. Itu yang ibu saya berat ya. Benar-benar karena justru tokoh gereja anaknya murtad ya, masuk ke Islam ya, mungkin bisa dipahami lah perasaan ibu itu, bisa dipahami seperti itu. Kemudian kalau dari pihak ayah masih ada? Ayah masih ada, tapi ayah udah tua sih, jadi kayak udah pikun, jadi nggak terlalu nggak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan ini gitu ya. Ya alhamdulillah kalau akhirnya ibu sudah. Nah setelah menjadi Islam nanti, setelah bersyahadat, sudah tahu kewajiban citra kepada orang tua? Maksudnya tetap hormat dan ya, karena dalam Islam sangat penting untuk menghormati kedua orang tua. Sangat penting sekali, mungkin dalam 10 perintah Allah juga kan hormati orang tuamu ya. Di Islam juga jauh lebih penting lagi karena setiap kali disebut taat kepada Allah, ya itu harus taat juga kepada orang tua. Ya karena gini, kalau dalam Islam ini kan banyak pintu surga. Kita akan kepinginnya ke surga ya. Kalau yang masih punya orang tua itu paling enak karena pintunya itu lebar. Jadi banyak pintu-pintu masuk surga nih. Yang paling lebar dibuka itu kalau kita berbakti dengan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Nah itu masuknya sangat mudah gitu loh. Jadi jalanmu untuk masuk ke surga itu sudah ada ya, dengan berbakti kepada orang tua ya.
Karena dosa dalam Islam ini, salah satu dosa yang besar juga durhaka kepada orang tua ya. Nah, kalau sampai kita durhaka kepada ibu kita dalam agama Islam, itu balasannya juga tunai dibayar di dunia ya. Jadi harus tetap justru lebih menghormati ibu, lebih menyayangi ibu ya, dan harus sayang kepada ibu, baik kepada ibu, lebih baik lagi daripada sebelum menjadi muslimah ya. Walaupun ibu berbeda keyakinan, tetap harus dihormati. Yang bisa dilakukan Citra adalah mendoakan semoga ibu mamah itu diberi hidayah gitu kan ya. Nah, baiklah, jadi kalau sekarang sudah mantap ya, insya Allah ya. Yang membuat Citra mantap nih sebelum syahadat, apa yang membuat Citra mantap bahwa Islam ini adalah agama yang benar menurut saya gitu, apa supaya nanti kuat akidahnya ya. Karena kan setelah menjadi Islam muslimah nanti akan banyak ujian, diuji untuk kembali ke agamanya, kesulitan-kesulitan. Sebelum menjadi muslimah kan tidak ada kewajiban sholat nih 5 waktu kan, sekarang harus sholat 5 waktu, harus puasa 1 bulan ya di bulan Ramadan. Kira-kira yang membuat mantap Citra ini apa? Sebenarnya dibilang kenapa memang nggak bisa diutarakan dengan kata-kata yang mulia, tapi memang saya merasakan nyaman, nyaman dan menurut saya sih memang ajaran Islam itu memang seperti katakan Islam itu tidak mengikuti Islam itu tidak gampang dan tidak mudah. Seperti kita kan harus sholat 5 waktu, sementara di dalam Kristen kan cuma di hari Minggu gitu. Nah, tapi dimana memang kenyamanan sih yang terutama yang menurut saya kenapa saya memantapkan diri untuk menjadi Muslim. Sebetulnya yang harus dicari adalah karena kebenaran Islam. Nah, nanti kita sedikit singgung ya, karena harus kuat bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah, sebetulnya agama yang sama-sama mengaku bahwa Bapak Abraham ya, kan ada 3 agama nih yang mengaku bahwa kita semua menghormati Bapak Abraham sebagai leluhur kita. Itu adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam, betul? Ya kan? Tuhan itu sebetulnya Maha Tunggal apa tidak? Tidak. Tuhan itu Maha Tunggal apa tidak? Oh, Maha Esa. Iya. Maha Esa, iya. Kalau Maha Tunggal berarti ada berapa? 1. Kalau dalam kekristenan Tuhan itu kan 3 yang tunggal, betul? Ya kan, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi tapi 1 hakikat. Ya kan? Kalau dalam Yudaisme, Yahudi sama persis dengan Islam. Maha Tunggal. Jadi orang Yahudi itu kalau tidak ada tempat untuk beribadah, dimanapun dia nggak bisa ibadah, yang boleh dilakukan nggak ada sinagog, ia masuk ke masjid. Kalau masuk ke masjid mereka itu boleh, tapi kalau lewat ke gereja jangankan masuk ya, lewat saja loh. Ternyata ini gereja ini saya di bawah atap gereja, mereka harus basuh kaki mereka, karena tauhid mereka tuh sangat kuat ya, sangat kuat. Maksudnya kalau kita masih bolehlah masuk ke gereja orang Islam, asal tidak untuk ibadah ya, untuk lihat oh ini orang namanya bagus dan sebagainya. Kalau orang Yahudi sama sekali tidak boleh, karena bagi mereka yang tidak Maha Tunggal kan, kalau tidak tunggal kan 3 yang tunggal, berarti tidak Maha Tunggal itu adalah sama dengan ada Tuhan selain Tuhan mereka ya. Ada, karena kan Tuhan itu Maha Tunggal, Maha Satu, Maha Tunggal, pastinya hanya ada 1 agama, betul tidak? Ya, tidak mungkin Tuhan gak konsisten menurunkan banyak agama. Nah, jadi hanya 1 agama. Nah, agama Islam itu menurut Citra agama yang baru atau agama yang sudah lama? Sudah lama, betul. Artinya sejak zaman dulu ada Nabi Nuh, Nabi Ismail, Ishak, Abraham ya. Itu sebetulnya mereka tuh mengajarkan tauhid. Inti ajarannya apa? Submit to only one God. Berserah diri pada 1 Tuhan saja. Sama Yesus kan, sama di Yohanes 17:3 kan, itu yang sudah sering kita dengar. Tahu Yohanes 17:3?
Terakhir ke gereja kapan? Terakhir gereja itu Natalan. Kemarin? Iya. Nah, Yohanes 17:3 ini kurang lebih begini bunyinya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka percaya kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar dan yang Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi satu-satunya Allah yang benar. Bukan dua-duanya, bukan tiga-tiganya. Ya, satu dalam kata ehad itu ya satu, maha tunggal, bukan tiga yang tunggal. Bahwa saudara-saudara kita yang Kristen mempercayai tiga yang tunggal itu hak mereka, ya. Itu perspektif mereka, kita hormati. Tapi yang kita percaya adalah Tuhan itu maha tunggal. Karena itulah hanya ada satu agama. Dan agama Islam bukan agama yang baru. Artinya ajarannya adalah tauhid yang memang dibawa oleh para nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, ya, Yesus yang sampai sekarang. Nah, boleh nggak kita menyembah selain agama Islam, beragama selain agama Islam? Sebetulnya, menurut Citra, Sebenarnya tidak boleh. tidak boleh. Kita nggak akan masuk surga, betul nggak? Sama kalau dalam Kristen kan tidak akan selamat kalau tidak percaya Yesus, gitu kan? Nah, agama yang benar ini adalah Islam, karena hanya satu-satunya kitab suci yang mengatakan, menjelaskan kan, inna dina indallahil Islam, ya, bahwa tidak ada agama yang diridhoi Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, dari siapapun yang menyembah selain Islam, selain mengikuti ajaran Islam, itu dia tidak akan masuk surga. Karena apa? Itu inti. Konsep ketuhanan itu yang paling penting dalam semua agama. Karena ada faktor nih, agama, konsep ketuhanan, ajaran kitab suci dan ajaran-ajarannya. Kenapa Tuhan itu sangat penting? Karena dalam beragama kan kita mencari sembahan. Siapa yang kita sembah kan? Allah, Tuhan kita. Tuhan ini maha tunggal, tidak perlu menjadi tiga yang tunggal kalau dalam Islam. Nah, kenapa kita menyembah selain Allah, selain agama Islam, Allah yang lain berdosa? Karena kan itu kesalahan yang fatal. Saya kasih contoh Citra. Ya, Citra misalnya dengan Iqbal ada hubungan misalnya sebagai pacar. Kalau Iqbal salah, misalnya nyebut terlambat, kan Citra marah ya. Ya, ataupun dia melakukan hal yang tidak nyaman, Citra marah. Kalau Iqbal punya perempuan lain, kamu marah apa tidak? Marah, sangat marah apa tidak? Sama. Sulit nggak memaafkan? Sama. Jadi Allah pun sama. Kita ini diciptakan Allah, kita ini diberi rezeki, kita ini diberi oksigen, semuanya gratis. Ya, kita ini milik Allah yang akan kembali. Ya harus menyembah kepada Allah. Kalau menyembah kepada yang lain, ya dosa. Allah nggak terima juga. Sama kamu juga kalau Iqbal ada perempuan, kamu juga nggak terima. Gitu. Namanya menyekutukan, menduakan. Dan dalam tauhid yang maha tunggal itu tidak ada Tuhan menjadi manusia. Menjadi manusia atau menjadi apapun itu hanyalah seperti Yahudi sama ya. Kita adalah milik Allah yang maha tunggal. Ya, jadi jelas ya supaya tahu bahwa Islam ini agama yang benar. Nah, dalam surat Al-Maidah 72 Quran ya, nanti ada larangan siapapun. Jadi gini, Nabi Yesus, kamu kalau mengikuti Islam kan tidak meninggalkan Yesus, karena kita harus menghormati Yesus sebagai Nabi kita. Tidak boleh kamu tidak mengakui Yesus sebagai Nabi, ya, tidak sempurna Islamnya. Nah, dalam Al-Maidah 72 kan disebutkan bahwa siapapun yang menyembah Nabi Isa, menuhankan Isa maksudnya, Allah mengharapkan surganya. Artinya apa? Kamu nggak akan masuk surga. Artinya kamu pasti masuk neraka gitu loh. Ya, toh? Itu sudah jelaskan. Jadi Quran ini selalu definitif mengatur secara jelas. Ini loh kalau kamu menyembah Isa, walaupun Isa sangat dihormati dalam Quran sebagai Nabi kami, sebagai orang yang berbudi berperilaku agung dan sebagainya, juga diberi mujizat Allah, itu dia tidak boleh disembah karena dia adalah manusia. Ya kayak kamu, boleh nggak misalnya kamu punya pacar, dia punya perempuan lain? Kan nggak boleh, sama. Allah juga tidak rela dong, kamu diciptakan, diberi rezeki tiap hari, terus kamu menyembah selain yang menciptakan kamu, ya kan? Nah, tidak boleh ya. Jadi larangan. Ya, artinya kamu tidak boleh menyembah selain. Terus agama lain juga tidak boleh, karena Quran selalu definitif nih. Hanya Quran yang menjelaskan bahwa kitab ini juga tidak ada keraguan ya.
Dzalikal kitabu la raiba fihi, juga kita begitu buka surat Al-Baqarah, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sudah disebutkan semuanya ya. Artinya inilah Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, Islam agama yang diridhoi Allah, semua itu adalah penutup. Islam adalah Nabi Muhammad adalah penutup, Quran adalah kitab yang terakhir. Ya. Nah, jadi kamu tidak boleh menyembah selain Allah, beragama selain Islam. Yang terakhir saya sebutkan begini, di surat Al-Ankabut ya, surat artinya laba-laba, Al-Ankabut artinya laba-laba, itu kan kalau kamu mencari agama selain Islam, itu kamu ibarat masuk ke dalam rumah laba-laba. Ibarat sesuatu yang masuk ke rumah laba-laba. Kau tahu rumah laba-laba? Nah, rumah laba-laba itu pasti, kenapa? Dia mudah hancur ya, kalau ada angin dia hancur. Yang kedua, kamu tahu laba-laba ya. Laba-laba membuat rumahnya untuk apa? Kira-kira? Laba-laba. Iya, membuat rumahnya itu untuk apa? Untuk dia tempat tinggal. Enggak, untuk mencari mangsa. Untuk mencari, jadi rumah itu sebenarnya untuk mencari mangsa, perangkap yang masuk ke situ akan dimakan. Jadi tujuan laba-laba membuat rumah adalah membuat perangkap supaya hewan yang masuk ke situ dia makan, nggak usah capek cari-cari. Paham ya? Nah, artinya Allah mengatakan jika kamu mencari selain Islam, maka kamu kayak masuk perangkap laba-laba, nggak akan selamat karena pasti kamu dimakan kan, ya kan? Nah, kamu tahu ukuran laba-laba itu berapa? Laba-laba betina itu 2 sampai 3 kali dari ukuran laba-laba jantan. Ya. Nah, artinya laba-laba betina jauh lebih besar kan. Nah, yang membuat sarang itu hanya laba-laba betina, dan itu disebutkan dalam Quran dengan menggunakan orang ketiga tunggal dengan orang jamak perempuan. Jadi kalau bahasa Arab itu ada gendernya. Mereka, kalau bahasa Inggris cuma they, ya kan? Kalau bahasa Arab they-nya perempuan atau they-nya laki-laki. Lah they-nya ini perempuan, berarti yang membuat sarang laba-laba adalah laba-laba betina. Dan ternyata benar kan, 1400 tahun yang lalu terbukti benar bahwa yang membuat sarang laba-laba adalah laba-laba betina. Nah, laba-laba betina ini juga nanti suatu saat kan didatangi laba-laba jantan. Ya, kamu bisa baca di Wikipedia atau apapun di internet kamu cari. Didatangi laba-laba jantan kan, calon suami ini maksudnya kalau dalam hewan ya. Tapi laba-laba jantannya kan lebih kecil nih, ya kan, mungkin setengahnya atau kurang dari itu, dan mereka akan terjadi kawin mengawin. Ya tahu hewan kan begitu kan, terjadi kawin mengawin. Setelah selesai terjadi kawin mengawin, laba-laba jantan juga dimakan betina. Nggak akan selamat siapapun, sekalipun dia suaminya sendiri gitu loh. Paham ya? Jadi siapapun tidak akan selamat mencari agama selain Allah. Dan itu digambarkan dengan sangat indah oleh Allah dengan ibarat kamu masuk rumah laba-laba. Karena sekalipun suaminya sendiri, dia nggak akan selamat gitu. Nah, siapapun yang ke situ nggak akan selamat. Jadi siapapun yang masuk, yang mengikuti agama selain Allah, itu tidak akan selamat. Jadi jelas ya, kamu masuk Islam karena kebenaran agama, ya kan? Untuk supaya kamu selamat dunia akhirat, ya kan? Nah, kita sekarang lihat pada ajarannya, ajaran Islam. Benar nggak sih Quran ini mengajarkan? Ajaran kan ada di kitab suci, benar nggak? Ya kan? Kitab suci, kamu tahu kitab suci yang paling bisa dihafal di dunia, yang bisa dihafal oleh jutaan orang adalah Al-Quran. Para hafiz nanti kamu bisa lihat sendiri hafal. Ada nggak orang hafal Alkitab? Tidak ada. Itu suatu mukjizat apa bukan? Mukjizat, karena Allah menantang di surat Al-Baqarah 23, siapa yang bisa menciptakan satu surat seperti Al-Quran, dia akan tidak akan bisa. Maksudnya ditantang sampai sekarang tidak akan bisa. Kenapa Quran bisa dihafal? Karena Quran itu disimpan di software manusia, ada di memori manusia. Dia disimpan di software manusia sehingga Quran itu kayak lagu ini loh. Garuda, Pancasila misalnya, semua orang ya para hafiz itu tahu di sini. Tidak bersandar pada manuskrip, tahu ya, manuskrip tulisan. Jadi kalau kita suci lain kan harus pada tulisan nih. Kamu kalau baca Alkitab nggak tulisan kan nggak bisa. Kalau Quran kan juga disimpan di software manusia. Ya, saya belum bicara tentang keajaiban tulisan Quran, huruf-hurufnya nggak saya bicarakan, tapi ininya saja yang disimpan di software manusia itu menunjukkan bahwa Allah mengatakan begini, saya yang menurunkan Al-Quran dan saya juga yang akan menjaga. Allah yang akan menjaga dari dirubah-rubahnya Quran ini.
Nah, seandainya seluruh kitab suci yang berupa manuskrip ya, berupa cetakan maupun yang di internet itu semua nggak ada, dihancurkan. Jadi kayak kosong nih, nggak ada kitab suci Hindu, Buddha, kosong, nggak ada satu kitab suci pun. Termasuk Quran sudah nggak ada. Ada nggak kitab suci yang bisa direkonstruksi lagi, dihadirkan kembali? Ada nggak? Nggak ada, maksudnya nggak ada. Terus bagaimana Allah mengatakan saya akan menjaga? Kan ada para hafiz, bukan? Nah, para hafiz diundang saja, suruh mengaji, tulis lagi jadi Quran lagi, betul nggak? Ya. Itu bukti nggak kalau itu mukjizat? Nah, itulah mukjizat Quran yang diberikan pada Nabi Muhammad. Ya, jadi Quran itu bisa dihafal oleh bahkan anak kecil. Nah, ini adalah salah satu tanda. Jadi mengapa menjadi orang Islam itu harus Allah mengatakan ulil albab maksudnya begini, gunakan akalmu, karena kita harus mikir gitu untuk jadi orang Islam, mikir benar nggak ini Islam, makanya harus dipikirkan dulu sebelum masuk Islam, ya, karena nah Quran ini adalah pedoman kita, way of life, way of life ya, way of life itu apa ya, pedoman hidup kita, ya, yang harus kita lakukan, kita taati, ada perintah, ada larangan di situ kan, betul nggak? Nah, Quran itu adalah pedoman hidup kita. Sama seorang engineer, seorang insinyur itu dia akan membuat, misalnya dia menciptakan komputer nih, dia kan akan menulis buku manual ya. Buku manualnya ini misalnya begini, bagaimana mematikan, betul nggak? Supaya kamu awet komputernya ya. Tuhan kan menciptakan manusia, betul kan? Kira-kira perlu nggak manusia punya buku manual supaya selamat dunia akhirat? Perlu. Apa itu buku manualnya? Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, kita sekarang bandingkan, benar nggak Al-Quran ini dari Allah? Ya, kita harus membuktikan bahwa ajarannya ini masuk akal nggak ya? Nah, kita contoh begini, pada ajaran kamu kan dari Kristen ya. Kalau orang Yahudi kan memang semua kejahatan harus dibalas, mata ganti mata ya. Ingat ya di kitab Ulangan. Mata ganti mata, maksudnya setiap kejahatan harus dibalas. Bisa juga memaafkan juga lebih baik, seperti Yesaya ya, disebutkan di Yesaya. Nah, kalau Kristen kan ajarannya kasih. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Benar, masih ingat ya? Jika ditampar pipimu, berikanlah pipimu yang kiri, berikanlah pipi kananmu. Baik, kita cintailah sama, cintalah musuhmu juga, ya kan? Jadi kan ajarannya mulia sekali nih. Jika orang berbuat kejahatan kepada kamu, harus kamu balas dengan kebaikan. Nah, dalam Islam itu kita boleh membalas kejahatan sesuai dengan perbuatan dia, namun memaafkan lebih baik. Tapi kita boleh membalas kejahatan juga. Nah, dari ketiga ini, Yahudi, Islam, Kristen, menurut kamu yang baik yang mana? Gak apa-apa, kamu jujur aja. Kalau untuk tentang masalah kasih sih, ya Kristen. Yang baik. Tentang masalah itu ini Kristen kita dengar ya. Jadi tentang untuk masalah Kristen yang baik ya kasih ya, membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Bagus banget kan? Tapi tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Yang membuat Quran ini kan Allah yang tahu persis manusia. Saya kasih contoh. Waktu itu saya debat sama pendeta. Saya ingat, Pak Pendeta, seandainya Pak Pendeta ini punya anak, punya istri. Anak dan istri Pak Pendeta diperkosa dan dibunuh, saya kata. Boleh nggak Pak Pendeta membalas? Beliau bilang begini, tidak bisa, karena kami ajarannya kasih, tidak boleh membalas kejahatan, tapi kita harus mengasihi. Apa memang betul seperti itu? Yakin tidak membalas, yakin tidak sakit hati. Kalau tidak boleh membalas, dan semua memang itu yang benar, tidak ada institusi hukum, tidak ada pengadilan, tidak ada polisi, ya kan? Untuk membalas. Kenapa Islam boleh membalas? Karena Islam boleh membalas, maka ada institusi hukum, ada pengadilan, ada pengacara, ada hakim, ya kan? Ada jaksa, itu kan semua institusi hukum yang mewadai. Kita boleh membalas kejahatan. Sama zaman Rasulullah namanya kodi-kodi. Kenapa boleh membalas kejahatan? Untuk memberikan keadilan pada keluarga korban, betul nggak? Kamu ingat kasus Vina yang sekarang viral? Keluarganya sedih nggak? Ya dia menuntut keadilan dong. Tidak terus dia mencintai, oh saya mencintai yang memperkosa anak saya, mungkin nggak itu? Bagus tapi tidak bisa dilaksanakan. Tahu ya? Kemudian misalnya
Kenapa kita boleh menuntut balas? Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan dihukum diharapkan dia jera. Nah, kalau tidak boleh dihukum, tidak boleh dibalas, dia nanti malah melintang lah. Semua nanti melakukan lagi. Betul enggak? Karena narapidana pun, kejahatan pun dilakukan oleh sebagian oleh narapidana yang tidak kapok walaupun sudah masuk penjara. Masuk akal nggak boleh membalas? Masuk akal, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kita katakan bahwa ajaran Islam itu boleh membalas itu masuk akal, tapi memaafkan lebih baik. Kalau kamu memaafkan lebih baik, tapi opsinya ada pada kamu, ada pada keluarga korban. Tapi kalau tidak boleh membalas, cintailah musuhmu. Belanda menjajah ke sini, kita mencintai musuh kita, dijajah nggak apa-apa lah, kita cintai musuh kita Belanda, nggak usah kita lawan. Bisa nggak seperti itu? Berat kan? Bisa nggak dilaksanakan? Tidak bisa, tidak applicable gitu loh. Ya, itulah bukti bahwa Quran itu berasal dari Allah, ajaran itu dari Allah. Kamu tidak boleh makan, minum alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu the mother of evil, sumber kejahatan, betul nggak? Nah, hal-hal yang tidak baik pasti tidak baik untuk kamu. Kenapa kamu harus menutup aurat, menutup tubuhmu sebagai muslim ya? Karena kalau terjadi apa-apa dengan perempuan, kan perempuan yang rugi. Kalau hamil, kamu ditinggal laki-laki, kamu yang rugi, betul nggak? Kalau banyak kasus bayi dibunuh, perempuan dibunuh karena takut dia hamil, takut ketahuan istrinya dan sebagainya, kan itu kan, jadi kamu itu sebenarnya dilindungi. Maksudnya begitu gitu loh ya. Jadi jelas ya, Islam itu masuk akal ya, dan Islam itu harus diikuti. Dan itu Islam itu agama yang benar. Karena kamu kalau tidak mengikuti Islam, kamu gak akan selamat. Itu Quran mengatakan begitu. Dan buktinya apa? Buktinya dari ajarannya. Saya tidak berkata buktinya dari kehebatannya tadi. Kenapa Allah mengibaratkan dengan laba-laba, kan? Padahal pengetahuan yang dulu tidak tahu bahwa laba-laba betina itu lebih besar. Dan ternyata kan terbukti bahwa laba-laba betina ini yang membuat sarang. Itu kan sesuai dengan sains juga. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa Islam adalah agama yang benar yang kamu harus ikuti, dan agama Quran adalah kitab terakhir yang harus kamu harus kamu ikuti. Kamu juga Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir ya. Terakhir saya akan bicara begini, terakhir ya. Orang Yahudi mengatakan, Yahudi kan percaya kepada perjanjian lama. Kamu tahu perjanjian lamamu? Perjanjian lama. Kitab apa kamu tahu? Perjanjian lama. Alkitab bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama itu kitabnya siapa kamu tahu? Paulus. Bukan, kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh. Yang sampai sekarang mereka pakai. Tapi dalam teks bahasa Ibrani. Jadi Tanakh ini sebetulnya kitabnya Yahudi kamu ambil menjadi, diambil orang-orang Kristen menjadi perjanjian lama gitu loh. Cuma orang Yahudi tidak mengatakan perjanjian lama, namanya Tanakh, dan ini Tanakh PL ini atau Tanakh ini ya kitab terakhir bagi mereka selama sampai akhir zaman gitu loh. Jadi mereka nggak mengakui Nabi Isa maupun Nabi Muhammad, nggak mengakui gospel ya, yang kalian sebut gospel ya, gospel Markus, Matius, Lukas ya, Yohanes dan surat Paulus, dan tidak mengakui juga Al-Quran gitu. Jadi bagi kami kitab yang terakhir ya ini Taurat ya. Nah, orang Kristen selama ini orang Kristen mengaku begini. Bagi kami Alkitab adalah yang terakhir. Dan dengan turunnya Yesus maka berakhirlah semua yang terakhirlah, ini nggak ada nabi lain. Tidak ada nabi selain setelah Yesus turun, karena berarti nabi palsu begitu. Betul kan? Sementara kalau Islam mengatakan Quran ini kitab yang terakhir. Ya, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Kita dari statement 3 ini kita harus lihat mana yang benar, betul nggak? Betul? Ya nggak mungkin ketiga-tiganya benar dong, mesti salah satu benar. Ya toh, semua mengatakan ini yang terakhir. Yahudi mengatakan, Kristen mengatakan ini yang terakhir, ya kan? Artinya ini Alkitab ini yang nggak ada Alkitab lagi. Islam mengatakan yang terakhir, berarti harus ada satu yang benar, betul? Kalau ketiga-tiganya benar, berarti ada 3 agama, gitu ya, betul kan? Nah, kita tanya orang ateis saja, orang yang nggak percaya baik Islam, Kristen maupun Yahudi. Kalau kita mengatakan tidak ada kitab setelah Torah, ini nggak ada nabi. Orang Yahudi boleh percaya, boleh tidak, itu hak mereka.
Tapi faktanya ada nggak kitab suci yang dipercaya oleh orang banyak? Alkitab kan, kitab Anda kan, betul nggak? Yesus juga dipercaya kan. Jadi pernyataannya tidak sesuai dengan fakta gitu loh. Kita tidak percaya bahwa Yahudi percaya apa tidak, tapi faktanya tidak berbicara begitu gitu loh. Ada Alkitab yang diikuti oleh 2 miliar manusia, yaitu Alkitabnya Kristen kan, dan juga Yesus. Sementara Kristen mengatakan ini yang terakhir, tidak ada kitab suci setelah ini, tidak ada nabi setelah turunnya Yesus. Ya faktanya baik Yesus percaya apa, baik Kristen percaya apa tidak, kan ada 2 miliar, sekitar 2 miliar orang yang percaya dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan Al-Quran, betul nggak? Kan ada toh, sampai sekarang kan, terlepas dari orang Kristen percaya apa tidak, kita bicara fakta. Nah sekarang Allah mengatakan setelah Quran ini tidak ada kitab suci lagi, setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Setelah ini ada nggak kamu mendengar ada nabi? Nggak ada. Ada nggak kitab suci yang turun setelah Al-Quran? Jadi yang benar yang mana? Terakhir. Yang terakhir. Itu sudah bukti kan. Kita tidak bicara tentang mana yang benar, tapi buktinya adalah memang Al-Quran sudah dinyatakan yang terakhir, yang terakhir. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran bukan yang terakhir ya. Tidak ada. Ada yang mengaku nabi kan juga tidak bisa bertahan. Ya. Jadi kamu ya harus, bangsa Islam harus berdasarkan bahwa Islam agama yang benar. Ya. Dan yang akan membuat kamu selamat di dunia maupun akhirat. Ya. Di dunia ini kan semua sementara. Kamu akan hidup abadi? Tidak. Kamu akan meninggal dan kembali ke penciptanya ya, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Kita semua diminta pertanggungjawaban. Jadi itu tadi saya. Semoga ini bisa menguatkan ya. Mungkin dari Bunda Sinta ada yang mau ditambah. Tadi sempat bicara sebentar ya tentang bagaimana kita menyikapi hidup. Sebenarnya kembali lagi yang 5S tadi yang sempat kita bahas. Sadar bahwa kita diciptakan Allah sebagai umatnya Allah yang numpang hidup di bumi. Jadi mau nggak mau harus ngikut apa yang diminta, dijalankan oleh Allah. Permintaannya simpel banget. Numpang hidup di bumi disuruh ngapain balesnya? Sholat. Pakai sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau bisa ditambahin tahajud dan duha sunahnya. Puasa, zakat, apabila memang sudah mencapai syarat untuk harus berzakat, iya kan? Dan perintah-perintah lainnya yang sebenarnya sangat mudah untuk dijalankan, ya kan? Semuanya untuk kebaikan kita sendiri, karena kita ini intinya kan harus kembali berjuang setelah kita mati nanti, kembali lagi ke tempat asal kita, yaitu di surga. Jadi kita ini sebenarnya makhluk surga yang diturunkan di bumi, berjuang kembali mengisi kehidupan kita semaksimal mungkin seperti yang Allah berikan panduannya. Panduannya ada di Quran. Lalu tadi kan udah sadar bahwa kita harus bayar hutang kepada Allah dengan melalui sholat yang kita jalankan, menegakkan aturannya, dan berikutnya apa? Sabar, syukur. Jadi tidak pengeluh, nggak baper, nggak melo, nggak koper. Semua kita jalani dengan bahagia gembira karena masih punya Allah, masih punya Islam, punya Nabi Muhammad SAW, punya Al-Quran. Jadi hidup itu diisi dengan kebahagiaan. Karena sebetulnya kalau kita mikirnya kita bahagia, apapun jadinya tergantung kita memandang hidup. Nggak ada lagi ujian itu berat. Jadi istilahnya kita ini udah masuk di sekolah yang lulusnya nanti masuk ke surga. Ini kita bahagia terus. Setiap ada ulangan, ini menegakkan diri kita untuk langkah kita mencapai tujuan akhir kita. Kan yang penting tujuan akhir. Lalu sabar syukur tadi kan kita ingat aja Nabi Ayub dikasih cobaan penyakit segitu banyak, zikirnya ternyata salah satunya Alhamdulillah. Jadi tetap senang, tetap bersyukur walaupun dikasih penyakit. Jadi tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Jadi emang gak gampang, tapi ternyata makna takwa. Jadi umat Islam yang bertakwa-takwa itu ternyata apa? Menerima, legowo, pasrah, mengerti bahwa ini sudah aturan ketentuan Allah. Tapi
Nasib bisa nggak dirubah? Bisa. Berusaha dan doa, udah pasti. Jadi nasib yang bagaimana? Memang ada kan takdir yang betul-betul memang masalah rezeki, masalah penyakit dan sebagainya, bisa. Insya Allah. Lalu yang berikutnya sedekah. Jangan lupa sedekah kan nggak melulu harus pakai harta. Kalau nggak punya harta bisa pakai tenaga, kebaikan, kasih sayang, kata-kata, ilmu, senyuman, kebersihan, perilaku. Semuanya kita niatkan sedekah kita, insya Allah lebih mudah jalan hidup kita kalau kita niatkan hari ini kita udah bersedekah apa ya, apa yang belum ya. Nah ini semuanya semata-mata untuk Allah, dan Allah cinta banget sama orang yang selalu ingat apa-apa tuh dilakukan dengan dasar sedekah karena Allah semata. Terakhir apa? Silaturahmi, membawa kebaikan, membuka rezeki insya Allah. Karena ternyata berkasih sayang itu perintah Allah. Kita harus saling mengenal, menyapa, bertegur sapa, memberi kebaikan, membagi kebaikan. Insya Allah itu adalah salah satu hal yang membuat rezeki kita dimudahkan sama Allah, dunia akhiratnya sukses. Insya Allah itu aja. Karena tadi kita udah banyak bicara kebetulan. Jadi mudah-mudahan ini lebih diingat. Amin insya Allah. Alhamdulillah, semoga wedangan dari ibunda kita bisa diikuti karena beliau sudah sukses ya, insya Allah dunia akhirat. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya, keikhlasannya beliau dalam membantu kami di Ayah Sofia dan semuanya. Kami juga berterima kasih dan juga bisa menjadi teladan bagi saya nih yang khususnya mungkin masih banyak kekurangan ya. Nah sekarang boleh kita bersyahadat dengan ibunda siapa namanya? Ibu Sri. Ibu Sri ya, beliau ibunda Ibu Sinta ya. Mudah-mudahan dengan syahadat ini bisa banyak berkah ya bagi kita semua ya. Silahkan boleh dimulai. Boleh berjabat tangan dengan iya nggak apa-apa. Jabat tangan. Dan kalimat aja. Ya. Jadi enggak langsung habis ini. Ditanyakan ada paksaan tidak? Ada paksaan? Tidak ada. Tidak ada yang mengiming-iming apapun ya? Tidak ada. Oke, baik silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Bisa peluk Mbak Ibu yang peluk sama ya. Sudah menjadi muslimah ya, sudah sah ya. Semoga istiqomah dengan keislamannya ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses dunia akhirat. Bisa. Ada pesan dari Eyang? Sepatah kata. Boleh. Ya apa ya? Pokoknya ya dilaksanakan semua perintah Allah itu. Misal sholat ya jangan ini ya harus ada terus gitu, artinya syukur-syukur bisa pas waktu gitu. Jangan bolong gitu ya. Iya. Kalau kayak saya tuh seperti udah ini ya setengah
3 malam tuh mesti bangun, walaupun nggak dibangunin. Iya, gitu. sudah refleks otomatis. Iya, udah kayak tahajud. jam biologis gitu, Sholat setengah malam. 3 mesti bangun bertahajud. Masya Allah, luar biasa ya. Bukan wajib tapi sunnah yang sangat dicintai Dicintai Allah. Allah. Itu tahajud dan duha. Iya, itu kayaknya kok nggak ini gitu kalau Rasanya ada yang bilang ya, Iya. kalau sampai ketinggalan gitu Biar ya. tidurnya telat gitu, mesti setengah 3 tuh si bangun. Kalau saya 3:30. Oh iya, ada caranya biar terbangun dan nggak ketiduran sampai subuh. Itu baca ayat terakhir dari surat Kahfi. Al-Kahfi. Iya, Nanti saya surat tunjukkan. Kahfi nanti dicatat aja. Itu gampang banget baca itu. Karena ternyata kalimat itu dalam bahasa Indonesia adalah kita memohon pertemuan dengan Allah. Itu ada artinya. Dan Masya Allah, saya nggak pernah lagi ketiduran walaupun nggak pakai waker. Tapi sebelum tidur baca ayat terakhir itu. Masya Allah. Karena tahajud ini sangat dicintai Allah. Sepertiga malam terakhir terutama ya, menembus ke langit doamu ya. Insya Allah ya. Amin, amin. Bisa doa? Ustaz Ipong mau memimpin doa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini telah hadir saudari kami, keluarga baru kami, yakni Ananda Citra Dewi, telah bersyahadat pulang kembali ke Islam. Semoga Engkau karuniakan kepadanya senantiasa istiqamah dalam keimanan, dalam Islam, dan jadikanlah masa depannya sebagai masa depan yang Engkau berkahi, ya Allah. Engkau kasihi, Engkau karuniai dengan masa depan yang baik. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau jadikan kami semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami semuanya ini, keluarga kami, sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan senantiasa dalam ampunan Engkau, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, bangunkanlah kepada kami rumah di syurga, ya Allah. Rumah di syurga, ya Allah, rumah di syurga, dan masukkanlah kami kelak ke dalam syurga Engkau, syurga bersama para nabi dan rasul, bersama keluarga kami, ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai, orang-orang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, andaikan kami minta gabungkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang masuk syurga tanpa melalui jalur hisab, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai. Alhamdulillah wa syukurillah, semua sudah selesai ya proses persyahadatan dari Citra ya. Semoga beliau istiqomah ya. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai di sini Bu sahabat ayah saudara yang dirahmati Allah. Kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Islamnya bagus. Cuman kondisinya saat ini mengenaskan. Ini saya baru dapat info kabar sama orang tuanya ini dipersoalkan ini. Seperti ini kondisinya. Ini coba kami mau sounding ke pengacara bagaimana arahannya.